Bosan gak sih bikin video indoor mulu? Jadi ya udah, kita outdoor tipis-tipis. Satu keganggu sama sunrise, cuman nikmat Tuhan ya gimana lah. Sekarang saya lagi ada di Bukit Tanggulangin namanya tuh. Salah satu spot yang ada di hotel tempat saya kerja. Dan sekarang 10 derajat. Ya kita coba-coba aja lah. Tipis-tipis, bosan indoor mulu. Ini tuh sebenarnya video lanjutan dari video sindiran saya di minggu kemarin. Buat yang kesindir aja sih. Kalau enggak ya syukur. Artinya Anda memang tidak relate atau sebenarnya tidak peduli dengan perkataan orang lain. Ya gimana mau peduli perkataan orang lain? Perkataan diri sendiri aja tidak peduli. Jadi itu di video minggu kemarin tuh saya ngebahas soal apa ya, orang-orang yang udah consider buat resign padahal baru seminggu kerja. Agak aneh menurut saya tuh, agak lucu sih. It's just it doesn't make sense though. Kan agak lucu ya yang tadi saya bilang tuh. Terus kan timbul pertanyaan, kalau misalkan dirasa doesn't make sense gitu, consider buat resign padahal baru kerja seminggu tuh, kira-kira kapan waktu yang tepat buat resign? Di video kali ini saya bakal ngebahasnya. Well, hello there. Are you happy? Kamu udah resign atau udah kabur? Santai seganggu ih. Bodoh amat. Yap, bodoh amat. Tidak ada waktu yang tepat untuk resign secara general. Karena tuh setiap orang tuh kondisinya ya beda-beda. Ada yang sehari udah resign, ada yang puluhan tahun baru resign di perusahaan yang sama. Ya biarin aja lah. Cara terbaik buat tentuin kapan waktu yang tepat buat resign tuh ya menurut saya ya ikutin kata diri sendiri aja. Harus kenalan sama diri sendiri, ikutin kata hati. Yaitu kalau misalkan kamu udah kenal sama diri sendiri, kalau hati kamu udah bersih. Yang terpenting tuh jangan dengerin kata orang lain. Jangan biarin orang lain memutuskan jalan hidup kamu sendiri. Yang aneh adalah tuh kalau kamu ngizinin orang lain buat mutusin jalan hidup kamu sendiri. Aneh. Kan ini hidup kamu sendiri. Giliran hasilnya salah atau gagal gitu, kamu malah nyalahin orang lain. Ini hidup kamu, tanggung jawab kamu. Disuapin mulu. Tapi itu sih inti videonya. Udah itu aja videonya. Enggak. Tapi itu benar intinya nggak ada literally waktu yang tepat sih. Ikutin kata hati aja. Tapi itu saya mau nanya. Sebelum kamu tuh timbul pertanyaan waktu yang tepat buat resign tuh kapan, saya tuh bakal nanya dulu, kenapa kamu consider buat resign? Jawab pertanyaan itu aja dulu. Nanti juga waktu yang tepat buat resign mah datang sendiri. Jawab itu aja dulu, pertanyaan yang tadi. Nah, sekarang giliran saya dulu yang mau jawab pertanyaannya. Kenapa saya mau resign? Dan ini udah saya upload juga sih di video sebelumnya. Alasan saya resign dari pekerjaan dan perusahaan yang saya cintai itu intinya karena saya tuh udah 4 tahun di perusahaan tersebut. Tepatnya 4 tahun 3 bulan 29 hari. Mungkin tuh kata orang tuh belum lama gitu ya, baru sebentar 4 tahun mah. Cuman ya saya tidak peduli kata orang lain. Lebih tepatnya saya tidak peduli ke orang lain yang sebenarnya tuh enggak ada andil dalam hidup saya sendiri. Mereka tuh nggak bisa ganggu saya. Nggak peduli saya tuh. Karena ya ini hidup saya. Ya tahu pilihan hidup saya itu ada risiko, cuman tuh kan setiap pilihan emang ada risikonya ya. Nah, saya resign aja. Kalau sudah buat resign selain karena 4 tahun tadi tuh, kalau udah ngerasa cukup ya. Nah, saya tuh kerja di startup. Sebenarnya bukan karena startupnya sih. Startup tempat kerja saya yang dulu tuh buat saya tuh gampang buat naiknya. Gampang buat apa ya?
dapat pencapaian. Buat teman-teman yang belum tahu kan, kebahagiaan saya tuh didapat dari pencapaian, dari penggapaian, bukan dari kenyamanan gitu. Nah, saya tuh udah megang jabatan tertinggi di satu branch. Jadi udah, kayak saya tuh mikir, kayaknya nggak ada pencapaian yang kayak gimana lagi deh. Ya udah, resign aja. Ini waktu yang tepat. Ini waktu yang tepat buat turun gunung, terus naik gunung selanjutnya. Dan emang benar, sekarang saya kerja di gunung. Hati-hati dengan perkataan diri sendiri. Kalau kita bisa bilang, berarti harusnya kita bisa ngelakuin. And I did that, alhamdulillah. Nah, kan tadi saya bilang ya, gampang buat dapat pencapaian di perusahaan saya yang sebelumnya. Terus tuh kebahagiaan saya tuh datang dari pencapaian. Berarti kan udah align. Dan memang iya, toh perusahaannya saya cinta, saya percaya sama mimpinya. Terus kenapa kamu resign, Gus? Saya tuh mikir, dunia itu terlalu luas. Saya tuh gak mau ada di satu perusahaan aja gitu. Resolusi saya tahun 2024 tuh ya ngebuat segala kemungkinan yang ada gitu. Karena tuh kayak investasi gitu loh guys. Kalau misalkan saya bertahan di perusahaan yang sebelumnya tuh, ya mungkin saya bakal dapat pencapaian lain. And I have to invest right to this company. Resikonya berarti kayak saya tuh kayak menutup mata dari perusahaan lain, dari kemungkinan yang ada. Dan saya tuh nggak mau itu, karena saya tuh udah ngerasa cukup, ngerti kan, di perusahaan yang itu. Saya tuh masih 22 tahun. Saya masih muda. Senormal-normalnya tuh ya waktu saya masih panjang, berarti kan. Cuman tuh saya mikir, walaupun waktu saya masih panjang kan, waktu nggak ada yang tahu gitu ya. Waktu terus berjalan. Ya udah, buat segala kemungkinan yang ada aja. Ya, apa ya? Nggak mau ada kata penyesalan dalam diri saya, nggak mau. Jadi udah, this is the right time. Itu sih alasan saya buat resign. Terus kan ngikutin ya, waktu yang tepat buat resignnya kapan. Ini tadi udah 4 tahun. Karena dalam 4 tahun tuh saya udah menggapai pencapaian yang ada di perusahaan ini. Itu jawaban saya. Nah, kamu gimana tadi selama saya cerita, udah kepikiran nggak buat ngejawab pertanyaannya? Pertanyaan pertama aja dulu, kenapa kamu mau resign gitu. Sebenarnya tuh ini videonya tuh cocok buat orang-orang yang udah tahu mau kemana gitu ya, terutama dalam karirnya. Karena ada loh orang yang sebenarnya kerja biar kerja aja, kerja biar dapat uangnya aja. Ada gak sih? Kamu harus tahu kebahagiaan kamu tuh datang dari mana. Yang saya pegang, yang dari Panji, tentu saja tuh, itu ada 2 tipe orang. Sumber kebahagiaannya tuh ada yang dapat dari pencapaian kayak saya, atau emang kenyamanan. Nah, kamu itu yang mana? Kalau misalkan kamu tipe pertama yang kayak saya, ketika kamu kerja di satu perusahaan tuh terus nggak bisa ngegapai pencapaian lain, atau sekiranya pencapaian itu kurang besar sehingga ngebuat kamu bahagia tuh, ya udah, consider buat resign aja nggak sih? Nggak usah bertahan, karena kalau misalkan nggak bertahan tuh sulit untuk menang. Gimana mau bahagia kalau misalkan kamu nggak menang? Masa kalah bahagia gitu kan? Tapi tuh di sisi lain ada orang juga yang kebahagiaannya datang dari kenyamanan. Ya udah, cari perusahaan yang bikin kamu nyaman aja. Tapi kan ada di fase nyaman tuh nggak sebentar gitu ya. Kamu tuh harus percaya sama prosesnya juga. Kalau nggak kunjung nyaman dan kamu tuh udah udah ada naluri kalau misalkan ini udah cukup dan gue nggak nyaman, ya resign aja nggak sih? Soalnya ya, di luar sana tuh banyak kemungkinan yang ada gitu loh. Cari aja kenyamanan yang kau mau. Cuman ya jangan seminggu 2 minggu. Bahkan tuh ini ya, saya tuh mikir, kalau misalkan resign tapi kamu tuh baru kerja 6 bulan atau setahun gitu, 2 tahun tuh kayaknya tuh belum dirasa terlalu pantas buat resign. Ini kondisinya kalau normal gitu ya. Karena tuh gimana kalau misalkan kamu
bertahan aja dulu, misalkan sebulan lagi, 2 bulan lagi, mungkin kamu tuh bakal dapetin apa yang selama ini kamu mau, yang selama ini kamu cari. Sabar dulu aja gak sih? Yang penting sesuaiin aja sama tujuan kamu sendiri gitu. Ya, itu sih videonya. Sunrise-nya udah mulai naik, udah mulai anget. Ya, tapi videonya ya udah cukup gitu. Recapnya, sebelum kamu nanya waktu yang tepat buat resign, kamu harus nanya dulu kenapa kamu mau resign. Terus jangan peduliin kata orang lain, karena ini hidup kamu. Udah amat disindir sama saya juga gitu, karena ya pasti saya sindir lah, gimana nggak disindir, baru seminggu kerja udah mau resign. Tapi ini hidup kamu, saya tuh datang sebagai cobaan. Terus ya, semuanya pasti ada resikonya, jadi ya udah ambil semua resikonya. Dan yang terakhir, turutin apa yang kamu mau. Kenalan sama diri kamu sendiri. Kamu maunya apa? Kamu maunya kemana? Udah kenal belum sama diri sendiri?